warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa marhaban bikum ayyuhat talabah. Wa nahnu الآن إن شاء الله كلنا بخير والحمد لله. ففي هذه المناسبة سنواصل درسنا في درس الفقه للسنة الأولى بالمدرسة العالية الحكومية الخاصة بيوجياكرتا. ودرس الآن يعني درس الفقه ومعنى الكتاب هذا، يعني كتاب الفقه الإسلامي، يعني كما تعودنا بقراءة هذا الكتاب في درس الفقه. طيب، منذ زمان لم نلتقي في فصل، ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الحالة إلى ما يرام، يعني بهذه المشكلة يعني الذي أصابنا في هذا الزمان، يعني ما نسمى بمرض كورونا الذي أصابنا في هذا الأخير. فنسأل الله أن يؤتينا الصحة العافية في كل المسلمين والمسلمات، يعني فنتعلم أو نعتبر بهذه الحادثة يعني حكمة جليلة في حياتنا لخيرات دنيانا ولخيرات آخرتنا في البعض. طيب، لا نطيل الكلام في هذه المقدمة، فمباشرة نأتي إلى درسنا هذا، يعني في الباب السادس في الباب الاقتصاد الإسلامي كما قرأنا في الماضي. وممكن أتينا في قراءة هذا الباب في عقيدة الاقتصاد الإسلامي، ممكن في الماضي قرأنا هذا. فأعتقد يعني نستمر قراءة إلى صفحة 89 وفي نقطة الموضوع شروط البيع في الاقتصاد الإسلامي. طيب، نقرأ هذا أولا. يراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على وجه المأذون فيه. طيب، المعنى نتكلم باللغة العربية يعني ترجمة بهذا الكتاب. Yang dimaksud jual beli yang secara syar'i yaitu ialah secara istilah syar'i, ya. Karena pengertian at-ta'rif hunaka يعني اعتبارات في تعريف، هناك يعني الوجه في تعريف كثيرة، ممكن تعريف في اللغة أو تعريف بمعنى الاصطلاحي أو تعريف يعني اصطلاحي الشرعي أو اصطلاحي يعني عند العلماء وما إلى ذلك. طيب، البيع هنا شرعا يعني مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، يعني هناك مبادلة، أي بمعنى ماذا؟ المبادلة يعني tukar menukar atau saling tukar menukar, ya. Bimalin ala malin atau bimalin ala yani mubadalah malin bimalin, yani bainal mal wa malil akhar, baina syai' ya bi syai'in akhar, yani antara suatu benda dengan benda yang lain, ya, atau dengan suatu harta dengan harta yang lain ala sabilit taradi, yang mana dengan cara ya adanya unsur taradi, au naqlu milkin bi'iwadin ala wajhil ma'dzun fih, atau perpindahan suatu kepemilikan tersebut bi'iwadin, dengan adanya gantinya. Iwad, ya, iwad itu adalah adanya ganti untuk barang yang ditransaksikan atau yang dimiliki tadi kemudian dimiliki orang lain, sehingga untuk mengganti kepemilikan yang berbeda tadi adanya iwad, adanya ya ganti rugi atau uang, ya. Iwad di sini bisa berupa uang. Ala wajhil ma'dzun fih, ya, pastinya dengan cara yang ma'dzun, yang diizinkan, yang dibolehkan. Nah, jadi dari pengertian syar'i ini bisa kita bayangkan, ya, yaitu di sini ada dua contoh, ya, pengertian syar'i. Yang pertama yaitu antara tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara ada unsur keridhaan, atau adanya perpindahan ya, suatu kepemilikan ini akan tapi dengan adanya iwad, gantinya, ya, perpindahan harta, ya, perpindahan kepemilikan, haknya yang berpindah, ya, dengan adanya penukaran, ya, atas barang yang telah berpindah tadi, ya, atau atas terjadinya perpindahan kepemilikan tadi, hak miliknya berpindah, maka harus ada gantinya, ya, dengan cara yang ma'dzun, dengan yang dibolehkan. Maka di sini bisa kita ambil lagi rangkumannya bahwasanya jual beli itu harus ada transaksi, yaitu tukar menukar barang dengan barang yang lain, atau barang dengan harta, sesuatu harta dengan harta yang lain, bisa berupa mobil dengan uang, ya kan, sama-sama harta, ya kan. Kemudian ada unsur ridho, ya kan, keridhaan, sama-sama rela untuk menukarkan barang tersebut.
atau kemudian kesimpulan yang ketiga, yang pertama apa? Adanya pertukaran, yang mubadalah, ya. Kemudian adanya apa? Keredaan. Kemudian yang ketiga adanya apa? Naqlu milk, adanya perpindahan kepemilikan. Jadi terkadang bisa juga barang itu pindah ke orang lain, tapi kepemilikannya belum berpindah, ya kan? Misal mencuri, ya, mencuri itu kira-kira barangnya udah pindah ke orang lain nggak? Iya sudah. Namun apa? Ya kepemilikannya belum berpindah, ya, karena dia nyolong, ya, mencuri itu ngambil barangnya tanpa izin, otomatis yang pemilik barang itu yang nggak mengizinkan, ya nggak mau barangnya berpindah seperti itu, ya. Baik, makanya ala wajhil ma'dzuni fih, maka perpindahannya ini harus adanya ma'dzun, yang diizinkan atau yang dibolehkan, ya, adanya izin atau pembolehan dari pemilik barang tersebut. Baik, nastamir. Al-bay'u masyru'un bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Amma al-kitab fa qawluhu ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Jelas, ya, tidak perlu dijelaskan. Adapun dari sunnah, amma sunnah qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam afdalul kasabi amalil rajul amila rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Sebaik-baik penghasilan, ya, yang didapatkan, ya, yang dikerjakan oleh seseorang, ya, dengan tangannya itu, ya, dengan usahanya itu. Jadi sebaik-baik penghasilan itu adalah pekerjaan seseorang yang dengan tangannya, maksudnya dengan usahanya sendiri, ya, bukan mencuri intinya, ya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur, yang baik. Kemudian nastamir, dilanjutkan arkanul bai'i wa syurutuh. Arkanul bai' hiya al-bai' wal mushtari wal mabi' wa sighatul 'aqd wa hiya al-ijab wal qabul wa taradi. Ya. Jual beli itu memiliki rukun-rukunnya. Yang pertama adanya penjual, kemudian pembeli. Sighatul 'aqd adanya akad, ya, dalam melakukan jual beli tersebut. Nah, akad di sini isinya apa? Al-ijab wal qabul. Kemudian yang keempat adalah apa? At-taradi, adanya unsur keridhaan. Nah, ini sudah mewakili apa yang terdapat pada pengertian tadi, ta'rif. Berikutnya ada surut-surutnya, syarat-syarat di sini, ya, dilihat dari perspektif baik, ya, atau dilihat dari perspektif pembelinya, ya, penjual atau pembelinya. Kemudian syarat juga bisa dilihat dari barangnya. Jadi syarat ini melingkupi 3 tempat yang sebenarnya bisa diringkas menjadi 2 saja, yaitu pelaku, yaitu berupa pembeli maupun penjual, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Barang yang diakadkan tadi. Ya, syaratnya mungkin kalian sudah tahu semuanya, ya. Al-aqlul bulugh fala yasihhu 'aqdul junun wala sakran wala sabi wa jaza asy-syari' syira' as-saghir al-mumayyiz li asya'in yasiratin. Ya, syaratnya keduanya itu antara baik dan penjual dan pembeli, ya, keduanya itu harus memiliki akal, ya, yaitu berakal sehat, ya, sehat akalnya. Kemudian buluh, ya, memiliki apa? Ya, usia yang mencukupi. Fal yasihu 'aqdul junun, maka enggak berlaku akadnya orang gila. Wala sakran, apa? Ya, wala sabi, dan anak kecil. Wa ajaza syari', akan tapi syari', ya, membolehkan, ya, jual belinya saghir, ya, atau membelinya seorang anak kecil, ya, al-mumayyiz, dia sudah bisa membedakan, ya, membedakan ini baik atau buruk, atau maksudnya mumayyiz di sini bisa membedakan ini uang, ini bukan uang, ya, bisa tahu ini uang ini bisa untuk beli, ya. Kan ada anak kecil yang belum tahu uang, dikasih uang, ya, dikasih 10.000 sama 100.000 milihnya 10.000, ya, itu namanya masih belum mumayyiz, ya. Kalau kamu kan kasih 1.000 sama 100.000, ya, atau pilih yang 100.000 kan, nah, itu namanya sudah mumayyiz, ya. Apalagi sudah kalian udah balik, ya, udah paham banget, udah nggak paham lagi masalah uang, ya, udah tahu bagaimana cara memanfaatkan uang, ya, bahkan tahu bagaimana cara mendapatkan uang. Baik, wa yashtaratu fil mabi' taharatul 'ain, ya. Sedangkan barangnya, ya, disyaratkan dengan taharatul 'ain, itu adanya sucinya barang tersebut atau barang yang tidak mengandung najis. Jadi di sini taharatul 'ain di sini, ya, barang yang ainul, ya, barang yang jadi objeknya itu, ya, bukan berupa benda najis, ya. Mungkin kalian akan berpikir, loh, terus jual beli lempeng buat apa, kotoran sapi buat ini, buat pupuk gimana? Itu kan barang najis. Nah, di sini perlu kalian bedakan, ya. Jual beli letong atau kotoran sapi, kotoran, ya, hewan untuk pupuk, itu yang dijual apanya? Letongnya, apa manfaatnya dari letong? Ya, dua-duanya, ya. Namun yang lebih, ya,
dimanfaatkan dari jual beli letong tersebut ialah manfaat dari apa? Letong tersebut. Ngapain beli letong kalau nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Semisal ini barang nggak punya manfaat, najis lagi, ya semisal ya kayak telek babi semisal ya bukan lah, oke lah, ya atau ya manusia, ya kotoran manusia, ya kan susah untuk mencari manfaatnya apa ya, walaupun ada yang menemukan manfaatnya, namun kotoran manusia ini saumpama ya dibeli, ya walaupun ya ini susah juga ya, dibeli enggak buat pupuk, enggak buat pupuk, beli tok ya, beli kotoran manusia, beli mu itu dijual, laku enggak? Terus alasannya pokoknya pengen beli, ya ini namanya jual beli yang najis, bukan toharatul ain. Ya, kalau sudah ada manfaat di situ, maka yang dimaksud manfaatnya, ya bukan teleknya. Ya, di sini toharatul ain, di sini objeknya itu, ya ialah manfaatnya itu sama manfaatnya, yaitu tidak menyangkut antara suci atau tidak ya, manfaatnya. Tapi kalau ain, karena objek suatu jual beli itu adalah barangnya yang dituju dari jual beli suatu barang adalah karena barangnya, bukan karena manfaatnya, maka kalau barangnya itu najis ya tidak bisa ya, makanya ini taharatul ain menjadi syaratnya dari barang. Wal intifa bih, adanya manfaatnya. Nah, di sini wa an yakuna mamlukan lil bai', dan adanya kepemilikan bagi si penjualnya. Jadi penjual memiliki barang yang dia jual. Wa an yakuna ma'luman ain was saman, ya, adanya kejelasan atau diketahui harga atau barang tersebut diketahui bentuknya, ya, spesifikasinya jelas. Wa an yakuna maqduran 'ala taslim, dan bisa ditangkap atau istilahnya dicekel, ya. Taslim di sini diserahkan, ya. Bisa dibawa, digunakan, bisa diserahkan ya dari penjual kepada pembeli, ya. Sehingga keluar dari maqduran 'ala taslim di sini ketika ada orang jual beli, tapi yang ia jual adalah barang yang nggak bisa diserahkan. Semisal ya jual beli ikan yang ada di laut, piye menyerah ini, gimana caranya menyerahkan barangnya di laut? Nah, itu namanya tidak bisa diserahkan, ya. Sehingga ini di luar dari syarat barang yang dibolehkan untuk jual beli secara syar'i, ya. Halaman berikutnya, ya ini selesai ya, intaha dari arkanul bai'. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Oke.